Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Arsalan Pelu dengan NIM 2021-39001 dengan program studi bimbingan dan konseling. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan konseling belajar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan belajar. Nah, selain itu juga, saya akan memberikan contoh perilaku, dampak, dan juga strategi atau cara dalam menangani permasalahan belajar yang ada di lingkungan sekolah. Teman-teman tahu nggak sih permasalahan belajar itu apa? Nah, permasalahan belajar merupakan suatu kondisi siswa di mana proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai suatu hasil belajar. Jadi, kondisi di mana siswa tidak dapat belajar dengan semestinya. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan permasalahan belajar yang satu ini. Dalam video kali ini, saya akan membahas permasalahan belajar yaitu kebiasaan menyontek. Teman-teman tahu nggak sih kebiasaan menyontek itu apa? Kebiasaan menyontek merupakan suatu tindakan penipuan atau melakukan perbuatan yang tidak jujur secara akademik. Selain tidak jujur atau curang, menyontek juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak adil untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu dengan memperoleh jawaban untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang mungkin saja diperoleh secara kemampuan mandiri. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan pengertian dari kebiasaan menyontek. Tapi teman-teman tahu nggak sih contoh perilaku dari menyontek itu kayak gimana? Seperti teman-teman di lingkungan sekolah, biasanya contoh perilaku menyontek itu ada yang melihat hasil jawaban orang lain, kemudian ada yang menulis catatan kecil di meja, menulis di telapak tangan, atau membuat sobekan kertas yang tersembunyi. Selain itu juga ada yang melihat di buku catatan atau media elektronik seperti handphone. Saya boleh tanya nggak? Di sini teman-teman apakah ada yang sudah pernah menyontek atau punya keinginan untuk menyontek? Nah, sebelum melakukannya, teman-teman harus ketahui beberapa dampak-dampak negatif dari kebiasaan menyontek. Dampak negatif dari kebiasaan menyontek ada 3 aspek, yaitu ada hilangnya rasa kepercayaan diri, hilangnya rasa tanggung jawab, dan berkurangnya daya kreativitas. Nah, itulah 3 aspek dalam dampak kebiasaan menyontek. Dampak kebiasaan menyontek yang pertama yaitu kehilangan rasa kepercayaan diri. Dalam dampak kebiasaan menyontek ini, teman-teman pasti akan mengalami 2 fase, yaitu fase yang pertama akan mengalami dampak dalam jangka pendek dan juga mengalami dampak pada jangka panjang. Jangka pendeknya tuh kayak gimana sih? Nah, jadi teman-teman akan merasa tenang karena berhasil mendapatkan nilai yang baik. Namun, dalam jangka panjangnya, teman-teman akan merasa rendah diri karena merasa tidak mampu dalam menyelesaikan tugas atau ujian secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi teman-teman untuk belajar secara benar dan mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan tugas atau ujian. Tentu saja hal ini perlu diperhatikan dan didukung oleh orang tua teman-teman. Selain itu, guru di sekolah juga harus ikut serta dalam memperhatikan nilai akademis teman-teman. Kebiasaan menyontek yang kedua yaitu hilangnya rasa tanggung jawab. Nah, orang yang terbiasa menyontek akan cenderung merasa malas dan juga tidak sabar dalam menyelesaikan tugas atau ujian, karena mereka hanya mengandalkan jawaban dari orang lain. Kebiasaan menyontek juga dapat menghambat kemampuan teman-teman untuk belajar dari suatu kesalahan. Hal itu terjadi karena teman-teman tidak melibatkan pemikiran yang jujur dalam pemilihan jawaban yang original. Akibatnya, teman-teman juga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan secara mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dampak kebiasaan menyontek yang ketiga yaitu hilangnya daya kreativitas. Menyalin jawaban orang lain dapat menghambat kreativitas dan inovasi teman-teman. Padahal,
Kreativitas dan inovasi itu merupakan suatu kemampuan yang penting untuk memperkembangkan dalam kehidupan pribadi dan profesionalitas teman-teman. Karena dengan mengandalkan jawaban orang lain tanpa mempertimbangkan solusi atau ide-ide alternatif yang lainnya dapat menyebabkan daya kreativitas teman-teman akan menurun atau akan tumpul. Nah, yang terakhir, kita akan membahas strategi atau cara menangani kebiasaan menyontek. Strategi yang pertama yaitu kita harus memuji hasil usaha siswa walaupun belum memenuhi standar. Yang kedua, menanamkan nilai kejujuran dalam diri siswa. Dan yang ketiga yaitu berikan siswa banyak latihan dalam menjawab soal. Cara menangani kebiasaan menyontek atau strateginya yaitu yang pertama ada memuji hasil usaha siswa walaupun belum memenuhi standar. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan? Karena hal ini dapat menghindari siswa dari perasaan rendah diri dan dapat menimbulkan rasa percaya diri yang lebih untuk mereka. Dengan terus mengapresiasi hasil usaha siswa, akan memberikan dorongan yang kuat bagi mereka untuk belajar lebih giat lagi untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Strategi kebiasaan menyontek yang kedua yaitu dengan menanamkan nilai kejujuran dalam diri siswa. Dengan menanamkan sikap jujur adalah solusi yang paling jitu dalam meminimalisir kebiasaan menyontek pada siswa. Dengan memberikan penjelasan bahwa nilai akademis itu bukan satu-satunya penentu dari kesuksesan kita di masa depan. Namun yang lebih penting dari itu adalah moral yang baik. Sebab, sebaik apapun prestasi akademis siswa, jika tidak diimbangi dengan sikap terpuji, maka prestasi akan sia-sia. Strategi yang terakhir yaitu dengan memberikan siswa latihan menjawab soal yang banyak. Dengan mencari tahu dan mengatasi kendala belajar siswa, bisa saja siswa kurang mengerti penjelasan guru atau masih perlu berlatih soal-soal yang lebih banyak lagi. Dengan memperbanyak soal-soal pelajaran, dapat mengasah kemampuan intelektual siswa. Dengan begitu, hal ini akan sedikit mengurangi frekuensi menyontek dari seorang siswa. Bantu siswa agar dapat mencapai nilai akademis yang sesuai dengan kemampuannya dan rajin dengan memberikan motivasi kepada mereka. Dengan adanya penjelasan ini, membuat teman-teman termotivasi untuk tidak lagi melakukan permasalahan belajar yang ada di sekolah, salah satunya yaitu menyontek. Tetap semangat dan raih masa depan dengan kejujuran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.